Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldianor, angkatan 2019 dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang I/O command dan I/O instruction pada teknik programmed I/O dan interrupt processing pada teknik interrupt driven I/O serta fungsi, model diagram, dan operasi direct memory access atau DMA. Membahas tentang I/O command dan I/O instruction pada teknik programmed I/O. Polling atau biasa disebut dengan programmed I/O merupakan teknik dari operasi I/O. Pada programmed I/O dikenal istilah I/O command dan I/O instruction. I/O command adalah suatu bentuk perintah pada prosesor untuk perintahkan kepada suatu program maupun modul I/O. Sedangkan untuk I/O instruction adalah bentuk instruksi agar suatu program mengeksekusi instruksi suatu program yang berkaitan dengan modul I/O. Pada saat prosesor mengeksekusi sebuah program dan menjumpai instruksi yang berkaitan dengan modul I/O, prosesor akan mengeksekusi instruksi yang berkaitan ke modul I/O yang bersangkutan. Pada programmed I/O, modul I/O yang bersangkutan akan melakukan aksi yang diminta dan menyetel bit yang sesuai di dalam register status I/O. Secara khusus, modul I/O tidak menginterupsi prosesor. Jadi pemeriksaan status modul I/O secara periodik sampai operasi selesai adalah tanggung jawab prosesor. Software I/O tulis sedemikian rupa sehingga prosesor mengeksekusi instruksi-instruksi yang memberinya kontrol langsung terhadap operasi I/O. Instruksi meliputi instruksi I/O dengan kategori perintah kontrol, perintah tes, perintah read, dan perintah write. Perintah kontrol ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Perintah tes, perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan, juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Perintah read, perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya paket data akan dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Dan yang terakhir perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral. Tujuan data tersebut. Teknik interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O adalah: yang pertama, perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Yang kedua, CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya kemudian merespon interupsi. 3. CPU meriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement
ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. Keempat, CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Informasi yang diperlukan berupa 5. Status prosesor berisi register yang dipanggil PSW atau Program Status Word. 6. Lokasi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. 7. Kemudian CPU akan menyimpan PC atau program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama informasi PSW atau program status word. Selanjutnya, mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. 8. Selanjutnya CPU memproses interupsi sampai selesai. Dan yang ke-9, apabila pengolahan interupsi selesai, maka CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Terdapat bermacam teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi ini, diantaranya multiple interrupt line, software poll, daisy chain, dan arbitrasi bus. Teknik yang paling sederhana adalah menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak atau multiple interrupt line antara CPU dan modul-modul I/O. Namun tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul-modul I/O. Saya akan membahas tentang fungsi, diagram modul, dan operasi pada Direct Memory Access atau DMA. Apa itu Direct Memory Access atau DMA? Itu adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor atau CPU. Fungsi dari DMA adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat peripheral. Tanpa adanya DMA, CPU akan terus sibuk melakukan operasi baca tulis, transfer data, dan tidak dapat melakukan atau menyelesaikan instruksi yang lain. Dengan adanya DMA, CPU cukup mempersiapkan DMA chip dengan cara memberikan beberapa informasi seperti jumlah data bit yang ditransfer, alamat dari device dan memori yang diperlukan, dan arah dari aliran data tersebut. Setelah itu DMA chip sendiri yang akan menyelesaikannya. DMA chip akan melakukan interrupt ketika pekerjaannya sudah selesai. Selama DMA chip melakukan tugasnya hingga munculnya interrupt, CPU dapat menyelesaikan instruksi yang lainnya. Dan kita masuk pada modul diagram modul DMA. Pada diagram modul DMA terdapat data count, data register, dan address register yang termasuk dalam data lines. Dalam data file ini adalah yang bertugas untuk menghitung suatu data, dan data register adalah data yang mengumpulkan dari data-data yang didapatkan, dan address register yaitu pengalamatan yang akan mengirim suatu data mana data tersebut akan diproses. Ada kontrol logik yang termasuk DMA request, DMA acknowledge, dan interrupt read and write. Cara kerja DMA adalah CPU mengirimkan data-data berikut ini ke DMA controller. Perintah write atau read, alamat device yang akan diakses, alamat awal blok memori yang akan dibaca atau ditulis, jumlah blok data yang akan ditransfer. CPU mengeksekusi program lain. DMA controller mengirimkan seluruh blok data atau
per satu word langsung ke memori atau tanpa melibatkan CPU. DMA controller mengirimkan interrupt ke CPU jika telah selesai. Cycle styling pada DMA transfer. DMA controller mengambil alih bus sebanyak satu siklus. DMA mentransfer satu word data. Pengambil alihan bus dengan DMA bukan interrupt, yaitu CPU tidak perlu menyimpan konteks. CPU hanya tertunda atau suspend sesaat sebelum mengakses bus, yaitu sebelum operan atau data diambil atau data ditulis. Pengaruh terhadap CPU yaitu memperlambat CPU, tetapi masih lebih baik daripada CPU terlibat langsung pada transfer data. Dari saya, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.